TV. Kecewa banget. Aduh, out. Saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Kalau saya, tidak ada salahnya kalau kita bawa kembali Coach Sintayong untuk kembali ke Indonesia. Dalam dunia sepak bola CLBK itu biasa. Mimpi pecinta sepak bola tanah air melihat skuad Garuda mentas di Piala Dunia 2026 akan terwujud. Setelah 2 tahun berjuang menjalani kualifikasi, langkah timnas terhenti di ronde 4 kualifikasi zona Asia. Di babak ini, timnas 2 kali kalah. Pertama dari tuan rumah Arab Saudi dan terakhir dari tim singa Mesopotamia, Irak. Meski permainan timnas membaik kala bertemu Irak, kekecewaan supporter tak dapat dibendung. Desakan untuk mengganti pelatih pun menggema. Sangat mengecewakan, walaupun permainan pada hari ini tuh lebih bagus daripada Arab, tapi hasilnya tetap kalah gitu. Aduh, udah jangan ditanya lagi deh. Kecewa banget. Aduh, out. Sintayong, pergantian pelatih itu salah satu hal yang fatal banget ya. Kecewa sih pasti, kecewa. Terus ya semoga di Piala Asia bisa memberikan yang terbaik sih nanti di 2027. Harus out sih harusnya. Kecewa banget sama Patrick. Sama PSSI juga sih. Karena Sintayong lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba malah dipecat, malah diganti sama Patrick. Tetapi keputusan mengganti pelatih tak bisa dilakukan begitu saja. Nasib pelatih timnas Patrick Kluivert akan ditentukan di rapat Exco PSSI. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, PSSI menunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Mulai sejak awal putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga berakhir di putaran 4. Kita tunggu dulu laporan dari Ketua BTN sekaligus, nah, baru kita ambil sikap. Dan kita belum tahu laporan seperti apa. Gitu. Di dasar kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu adalah laporan Ketua BTN sekaligus manajer timnas. Soal laporan yang diminta oleh PSSI, manajer timnas Indonesia Sumarji bilang tidak akan menutup-nutupi soal Kluivert. Sumarji juga berharap Exco PSSI bisa bersikap tegas. Soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Kegagalan timnas menembus Piala Dunia 2026 mendapat atensi parlemen. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, meminta PSSI mengevaluasi kinerja pelatih Patrick Kluivert agar ke depan timnas Indonesia bisa berkembang lebih baik. Apakah perlu ada evaluasi dari sistem kepelatihan dan juga pelatih di PSSI? Tentu kami serahkan kepada Pak Ketua Umum PSSI, termasuk juga yang juga merangkap Menpora untuk bisa melakukan evaluasi tersebut. Saya dalam hal ini hanya berharap bahwa timnas Indonesia yang kita banggakan bisa memetik kemenangan di dalam ajang-ajang perhelatan internasional ke depannya. Sementara Patrick Kluivert mengaku tidak tahu soal masa depannya sebagai juru taktik timnas. Kluivert belum memutuskan apakah ia akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia atau tidak.
Tidak ada rencana jelas, saya tidak tahu. Belum ada rencana yang jelas. Kami harus mempertimbangkan dengan tenang apa yang telah kami capai. Tapi saat ini, saya belum punya jawaban yang jelas untuk pertanyaan tentang masa depan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Kluivert seperti kami kutip dari Football Premier. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah meminta maaf kepada Presiden Prabowo usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, permintaan maaf itu disampaikan Erick dalam rapat terbatas setelah Prabowo kembali dari Mesir. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus mohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Menurut analis sepak bola Anton Sanjoyo, evaluasi menyeluruh menjadi keharusan pasca kegagalan timnas ke Piala Dunia 2026, termasuk opsi mengganti pelatih Patrick Kluivert. Saya sendiri mengatakan ini evaluasi harus ada opsi untuk mengganti Patrick Kluivert. Karena saya sendiri menilai sejak dia ditunjuk pada bulan Januari sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan dalam performance tim. Ya, saya tidak menghitung Australia dan Jepang karena situasinya agak unik. Tapi menghadapi China, menghadapi Bahrain, tim ini tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Jadi rasanya sih putaran keempat ini kalau boleh saya katakan ya wajar. Wajar kita tersingkir karena memang tidak ada perkembangan yang signifikan sejak Patrick Kluivert memegang tim ini. Komite Eksekutif PSSI memang belum memutuskan masa depan Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Meski desakan pecat Kluivert mengemuka. Menurut penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, tak ada salahnya jika PSSI kembali menarik Sinteyong untuk menakodai timnas. Andre mencontohkan pelatih Arab Saudi yang pernah dipecat, namun kini justru membawa timnya lolos ke Piala Dunia. Ya, kalau saya tentu pertama pelatih ini harus punya rekam jejak yang jelas, punya kemampuan yang jelas. Kalau perlu pernah membawa timnas lain masuk Piala Dunia, itu yang pertama. Yang kedua, pelatih ini harus punya keterikatan dengan Indonesia. Kalau mau jadi pelatih timnas Indonesia harus mau berdomisili lebih lama di Indonesia. Ya, mohon maaf, saya ini menganggap Patrick Kluivert ini tipikal pelatih tarkam, hanya datang di saat mau tanding gitu loh. Lalu abis itu langsung pulang. Jadi nggak ada rasa kebersamaan dan rasa engagement dengan tim gitu loh. Kalau saya tidak ada salahnya kalau kita bawa kembali Coach Sintayong untuk kembali ke Indonesia. Dalam dunia sepak bola CLBK itu biasa. Anda lihat pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita di round 4 kemarin. Itu adalah pelatih yang sudah pernah dipecat oleh Arab Saudi lalu ditarik kembali menjadi pelatih Arab Saudi dan mengalahkan kita di round 4 kemarin. Tetapi menurut pemerhati sepak bola nasional Akmal Marhali, jika PSSI ingin mengganti Kluivert, sosok pelatih baru akan lebih mudah diterima para supporter. Ya, saya bercanda kelihatannya ET yang akan menggantikan Patrick Kluivert gitu kan. Oke. ET ini bukan Pak Erick Thohir ya, Erik ten Hag. Ini kalau saya lebih kepada CLBK-nya mungkin akan terjadi, tapi kan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia ada yang terbelah juga kalau CLBK. Makanya kemungkinan pelatih baru kalau mau mengambil jalan tengah biar tidak ada permasalahan, karena kalau misalnya Sintayong kembali kemudian gagal, Sintayong akan tekanannya akan sangat besar. Sintayong ini sudah mengakhiri karirnya dengan husnul khotimah dengan menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kalau dia kembali tapi kemudian prestasi menurun, ini akan jadi masalah juga, baik itu di level supporter sepak bola atau juga di level karirnya Coach Sintayong. Meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjuangan skuad Garuda patut diapresiasi sebagai capaian bersejarah dalam upaya menembus Piala Dunia. Kini federasi harus segera mengambil keputusan
apakah tetap bersama Kluivert atau mencari penggantinya. Piala Asia 2027 bisa jadi momen penebusan timnas yang gagal ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Beras ini mengandung jamur dan bakteri. Sama dia digiling lagi, dikasih semudi. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Penculikan kan suasana agak sepi ya. Apa emang nggak kelihatan Pak waktu pas lagi ada rame-rame? Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wingswood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Keterbatasanku melampaui energiku. Karena aku dikalahkan diri sendiri. Kata siapa? Kata siapa aku dikalahkan diri sendiri? Karena energiku melampaui keterbatasanku. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah program masih belum berjalan memuaskan. Mulai dari kestabilan ekonomi, hukum, hingga kesejahteraan rakyat. Gaya komunikasi publik juga kerap disorot karena dinilai serampangan. Seperti apa rapor setahun pemerintahan Prabowo Gibran? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 15 Oktober pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto soal kegagalan Timnas menembus Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo meminta Timnas kembali bersiap menghadapi Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Soal pertemuan Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo bilang Presiden sudah menerima laporan soal kegagalan Timnas menuju Piala Dunia. Selain itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf. Prasetyo bilang Presiden pun berat hati dengan kenyataan Timnas gagal mencetak sejarah. Namun Presiden meminta Timnas tetap fokus untuk menghadapi event selanjutnya, yakni Piala Asia 2027, dan meminta Erick Thohir bersiap untuk Olimpiade 2028. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada 2 event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028. Sementara itu nasib pelatih Timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji.
Menurutnya, rapat Exco akan dilakukan setelah Sumarji menyerahkan laporan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zainuddin Amali memastikan lanjut atau tidaknya Kluivert sebagai pelatih timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco PSSI. Kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu ada laporan Ketua BTN sekaligus manajer tim. Kita tunggu keseluruhan perjalanan, kan Pak Marji ini ikut dari sejak babak-babak masih STY kan? Iya, itu. Jadi nggak sepotong-sepotong kita, nggak spot gitu loh. Keseluruhan, saya tadi udah ingatkan Pak Marji persiapkan, jadi begitu diundang untuk memberikan laporan ya Pak Marji harus menyampaikan. Di saat timnas Indonesia gagal melenggang ke Piala Dunia, Arab Saudi sukses melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. The Green Falcons memastikannya usai menahan imbang Irak 0-0 di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya, Arab Saudi juga mengalahkan Indonesia dengan skor 3-2. Di klasmen akhir grup B, perolehan poin dan selisih gol Arab Saudi sama persis dengan Irak. Namun Arab Saudi berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol, yakni 3 berbanding 1 milik Irak. Sementara mimpi Irak untuk berlaga di Piala Dunia masih ada. Irak harus menjalani babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mimpi melihat timnas lolos ke Piala Dunia harus terkubur usai 2 kali kekalahan di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lalu bagaimana nasib pelatih Patrick Kluivert selanjutnya dan juru taktik seperti apa yang harus kita punya yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk membangun timnas yang perkasa. Kita akan bahas bersama Ketua Umum PSSI periode 2003-2011 Nurdin Halid dan juga analis sepak bola Haris Pardede yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Bung Harpa. Selamat malam juga. Dan juga Pak Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, saya ke Anda dulu karena Anda juga pernah duduk di kursi Ketua Umum PSSI ya. Biasanya Pak Nurdin mekanismenya bagaimana untuk mengevaluasi pelatih timnas? Haruskah dihadirkan juga pelatih pada saat ada rapat Exco PSSI nanti? Ya, jadi mungkin berbeda sekarang ya. Pada zaman saya kita tidak menghadirkan pelatih, tapi yang kita hadirkan justru manajer. Manajer itu kan merupakan penanggung jawab tertinggi dalam tim ya, bukan ketua umum PSSI-nya penanggung tertinggi, tapi itu adalah manajer tim. Itu kalau di zaman saya, manajer tim lah yang memberikan laporan tertulis maupun ketika kita rapat Exco kemudian hendak melakukan evaluasi terhadap tim nasional, baru kemudian kita hadirkan daripada manajer tim untuk menyampaikan laporan. Tapi sebelumnya juga sudah ada laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban. Nah, khusus untuk kasus yang sekarang ini, mengenai Kluivert ini, ya menurut saya hal yang perlu diperhatikan adalah pertama kontraknya. Nah, apakah dalam kontrak itu ada kesepakatan dituangkan dalam kontrak bahwa salah satu target daripada Kluivert adalah lolos Piala Dunia. Apakah itu merupakan target antara atau kemudian ada target yang maksimal, misalnya target jangka panjangnya adalah lolos Piala Dunia 2030, tapi kemudian ada target antara yaitu lolos Piala Dunia 2026. Nah, kita lihat kontraknya dan menurut saya ini harus dibuka oleh PSSI sehingga supporter, pencinta bola Indonesia juga bisa melihat secara objektif dan subjektif daripada keberadaan pelatih. Itu satu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, saya mendengar ya dan mengikuti pernyataan daripada Ketua Pemprov kalau nggak salah ya Sumatera Utara Pak Ade Rosadi yang mengatakan bahwa ada 2 S, itu inisialnya yang berpengaruh di tim nasional. Nah, 1 S perempuan orang Indonesia, 1 S itu orang Maroko yang merupakan juga izin daripada pemain yang duduk di bangku di bench itu sebagai official. Kalau ini betul, ini sesuatu yang tidak lazim dan ini harus diusut tuntas oleh PSSI. Kenapa bisa seperti itu? Kalau memang betul pernyataan daripada Pak Andre Rosadi seperti itu. Nah, ini yang menurut saya justru yang lebih menarik ini. Karena dari situlah awal muasal daripada seluruh peristiwa. Kalau betul bahwa dia merupakan yang sangat berpengaruh di tim nasional. Saya terus terang kaget mendengar itu. Nah, yang ketiga memang kita semua kecewa dan
karena kita semua sangat mengharapkan Indonesia lolos kan, ini kesempatan yang luar biasa sebetulnya, dan peluang itu sangat besar sebetulnya. Kenapa? Karena dari sisi secara teknis ya, pemain-pemain kita itu tidak dibawa daripada pemain Arab Saudi, tidak dibawa daripada Irak ya. Oleh karena itu dari kualitas pemain kita sebetulnya bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini semua yang harus dipolisi tuntas oleh PSSI. Oke, sebelum saya membahas duo S tadi lebih lanjut, saya ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa ini adalah orang yang juga sangat mengikuti perjalanan timnas di babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Langsung ke Jeddah ya kemarin ya Bung Harpa. Dan sebelumnya juga beberapa kali Bung Harpa juga ikut dalam laga-laga timnas yang penting begitu untuk menuju ke titik ini. Tapi saya ingin tanya juga, seberapa persen menurut Anda kegagalan timnas ini disebabkan oleh Patrick Kluivert sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat selepas round 4 ini ya, 2 pertandingan itu kan buat saya to the point aja ya. Sebenarnya nggak ada checklist sama sekali yang trigger untuk mempertahankan Patrick Kluivert sebenarnya. Dari segi permainan juga kita banyak loophole. Ya, line up yang ditampilkan oleh Arab Saudi kita semua tahu lah. Gak usah saya bahas seperti apa. Kemudian reaksi dia dalam melakukan pergantian pemain, dalam mengantisipasi sisi kanan yang sudah jelas-jelas dihajar terus selama 85 menit juga terlambat diantisipasi. Kemudian juga secara hasil juga kita paling buruk dari antara 6 tim di round 4. Kita hanya 0, Oman bahkan masih dapat 1. Kemudian dari segi attitude pun dia tidak menyapa fans, yang saya tahu betul bagaimana perjuangan para teman-teman di Saudi yang datang ke Stadion King Abdullah Sport City. Kemudian setelah itu pun ya mungkin tidak ada hukum yang dilanggar, tapi dia langsung nyelonong pulang juga menurut saya kurang etis. Ya terlepas dari mekanisme nanti pertanggungjawabannya seperti apa. Jadi dan yang terakhir yang paling penting juga tidak ada mesti percaya dari fans ke dia. Itu adalah voice of Coliseum. Kita bisa dengar bagaimana 3 huruf itu kan bergema kan di stadion. Itu merupakan simbol bahwa mereka tidak percaya dengan Patrick Kluivert. Jadi buat saya sebenarnya sebagai leader nggak terlalu susah untuk mengambil keputusan itu. Tapi memang tadi saya terima kasih kepada Pak Nurdin Halid menjelaskan mekanisme yang mungkin beliau pernah berpengalaman ya soal mengambil keputusan itu nanti seperti apa. Kalau soal ada perjanjian seperti apa, saya pikir nggak ada masalah. Karena bukan hanya sekali pelatih itu dihentikan di tengah jalan. Graham Arnold, kalau kita masih ingat pelatih Australia dihentikan mungkin baru 2 pertandingan setelah 0-0 dari kita kan. Jesus Casa di Irak juga demikian, dan hasilnya apa? Australia lolos ke Piala Dunia, Irak saat ini masih ada peluang. Jadi buat saya bukan keputusan emosional, kita menghargai Kluivert as a personal, tapi secara profesional saya pikir tidak sulit untuk mengambil keputusan ini, dan semakin cepat sebenarnya tekanan itu akan semakin berkurang kepada Pak Erick Thohir sebagai ketua umum. Ngomong-ngomong soal gonta-ganti pelatih, yang menarik juga Hervé Renard ya, yang sebelumnya dipecat, sebelumnya digantikan oleh Roberto Mancini, sekarang masuk lagi dan meloloskan Arab Saudi. Jadi itu sesuatu hal yang lazim sebenarnya, gonta-ganti pelatih, atau juga kita kembalilah kepada pelatih yang lama. Menurut Anda? Ya, kalau untuk kita maju ke depan, mungkin saya masih belum dulu ya siapa pelatihnya. Tapi memang betul, mengganti pelatih itu ya toh Sintayong kan dulu juga diganti. Betul. Bahkan dengan alasan yang sebenarnya sampai saat ini kita tidak pernah tahu apa sebenarnya. Kan? Jadi menggantikan Luis Mia ya pada saat itu. Iya, menggantikan Simon dulu. Oh, Simon dulu. Simon, ya. Simon digantikan STY, tapi STY kemudian digantikan Kluivert. Nah, dari STY ke Kluivert kan sebenarnya sampai saat ini belum ada yang firm. Bahwa kenapa dia diganti. Jadi soal nanti kontrak itu apakah target nggak ada target, saya pikir nggak ada masalah. Tinggal nanti mungkin yang kompensasinya kita nggak tahu nih berapa besar. Nah itu. Nah, saya juga akan tanyakan lagi-lagi sebelum membahas 2OS tadi. Kalau kata Pak Nurdin itu kayaknya sepertinya berapi-api sekali untuk membahas 2OS ini. Tapi saya tanya dulu, ukuran-ukuran yang diberikan untuk evaluasi pada saat nanti rapat Exco PSSI yang dihadiri, kalau kata Pak Nurdin nanti cukup oleh manajer tim ya, Pak Sumardi dalam hal ini, itu apa saja kira-kira ukuran-ukuran evaluasi yang diberikan? Pertanyaan ke saya? Ya, betul Pak Nurdin. Iya. Jadi kalau kita tentu pertama pemilihan pemain awal ya. Pemilihan pemain itu yang paling pertama sekali. Dia memilih pemain, kemudian kedua strategi, kemudian ketiga pengamatan dia terhadap lawan, dan strategi apa yang dipakai misalnya melawan tim A, melawan tim B, melawan tim C, itu semua detail harus dipertanggungjawabkan di hadapan Exco. Nah, baru kemudian kita memberi penilaian. Saya dulu pernah ya memecat bukan lagi itu pertandingan sedang berlangsung waktu saya membawa tim Indonesia ke Piala AFF di Thailand tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000, itu pelatih nasional kita, saya bertiga-tiga jalan, saya pernah menjadi pelatih 2 pertandingan itu pada saat itu. Kenapa? Karena
faktor tenis maupun faktor non tenis sama sekali sudah tidak ada suasana tim, sudah tidak ada dinamika yang membuat tim itu bisa bermain dengan baik, bisa mencapai kemenangan. Saya langsung berhentikan pelatih itu tanpa melalui evaluasi dengan ESCO. Itu resiko, itu saya gunakan hak prerogatif ketua umum, itu ada hak prerogatifnya. Ketika itu waktu itu saya bukan ketua umum lagi, saya malah manajer tim. Waktu saya manajer tim nasional, saya ketua bidang tim nasional. Saya berhentikan baru saya lapor sama ketua umum, Pak Agung Gumelar waktu sebagai ketua umum, saya lapor dulu. Kenapa? Karena kalau saya tidak bertindak ketika itu maka risikonya sama. Saya tidak bertindak pasti dihujat. Saya bertindak kalaupun tidak lolos ke final saya pasti dihujat. Maka saya ambil tindakan sehingga lolos ke final. Dan itu sampai Pak Agung tercengang dan membawa rombongan itu menyaksikan daripada final waktu itu. Kalau saya tidak sama dengan ini. Kalau menurut saya, kualitas pemain kita sekarang kan sudah bertaraf internasional sudah setara dengan pemain Eropa. Nah, mesti kelas pelatih itu memang kelas dunia juga. Kalau Sintayong kan kelas pelatih dunia. Ya memang kemarin saya kemarin termasuk orang yang setuju diganti Sintayong. Tapi bukan berarti harus Patrick Kluivert gitu. Nah, menurut saya sekarang ini PSSI harus memilih pelatih yang sudah punya kualifikasi juga internasional, punya dunia, punya prestasi di Liga Eropa, punya prestasi di Liga di tingkat dunia. Kenapa pemain kita sekarang kan sudah pemain dengan kualitas internasional gitu. Tadi Anda menyinggung soal hujat-menghujat ya. Ini saya mengacu kepada sepertinya tuntutan supporter, tuntutan publik sepak bola Indonesia. Nah, PSSI ini di era Anda pernah juga menghadapi kontroversi, Pak Nurdin. Lalu dari sisi Anda sendiri bagaimana menangani tekanan dari supporter, dari pecinta sepak bola di tanah air misalnya, dan juga media terkait performa timnas yang sedang krisis seperti saat ini? Ada satu hal yang perlu kita sadari di bangsa kita bangsa bola, tapi ada karakter yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju sepak bolanya. Kalau di Indonesia, kalau kita kalah, ya yang dicaci itu ketua umum. Ya. Tapi kalau menang, yang disanjung-sanjung itulah pelatih dan pemain. Itu karakteristik itu. Ya di Indonesia seperti itu. Itu masih sampai sekarang. Gitu. Tapi kita mau seperti apa? Memang kita bangsa bola, di mana rakyat kita itu sangat mencintai bola ya. Sebagai seorang ketua umum harus menerima kondisi seperti itu tersebut. Karena ini agak susah kita lupakan itu sudah merupakan bagian daripada karakteristik daripada supporter kita, karakteristik dari pecinta bola Indonesia. Nah menurut saya kalau sekarang ini sebetulnya ya tidak perlu ada tekanan dari supporter. Karena kita bisa melihat sendiri. Saya sependapat dengan Pak tadi bahwa waktu melawan Arab Saudi ya sebetulnya Kluivert itu sangat terlambat daripada menciptakan terobosan untuk mengganti pemain dalam rangka merubah situasi pada saat kita unggul 1-0 langsung ditekan habis. Kemudian kan 2-3 pemain harus segera diganti. Kalau itu saya setuju, tapi memang juga harus kita objektif juga. Harus ada evaluasi menyeluruh itu. Tidak hanya semata-mata menyalahkan daripada pelatih. Mungkin ada faktor-faktor lain yang dan ini harus sampaikan ke publik. Sehingga publik bisa mulai juga secara objektif dan subjektif. Gitu. Dan sampai detik ini sepertinya memang belum ada penjelasan dari Ketua Umum Federasi soal tekanan terhadap digantinya pelatih kepala di Timnas Indonesia. Tapi saya ingin juga menyinggung soal tadi yang disinggung oleh Pak Nurdin, suasana tim. Saya tanyanya tapi ke Burhan Harpan nih. Ngomong-ngomong suasana tim, ada yang tidak biasa hari ini dan saya melihat unggahannya kapten kita Bang Jai Itzes. Ini agak nggak biasa menurut saya. Jai Itzes jarang sekali mengunggah postingan seperti ini. Dia berkata, normally I don't post this kind of message, but I felt like it had to be done. In this case, dan menyebut nama Pak Erick Thohir. Menurut Anda, ini murni dari Bang Jai, keluar dari hati Bang Jai untuk mengunggah perasaannya sebagai kapten tim, atau jangan-jangan ada tekanan dari federasi? Saya nggak bilang tekanan, tapi saya nggak bilang itu adalah murni dari dia. Karena saya berapa kali ngikutin konferensi pers, dia sosok yang sangat humble, sosok yang bukannya nggak mau take a side ya, tapi dia lebih, kita bisa lihat lah, berapa kali kalau ada kisru dia menengahi gitu. Jadi tipikalnya bukan yang take a side sebenarnya. Dalam arti memang dia sendiri kan bilang, saya tidak biasa mempost seperti ini kan gitu. Nah, disclaimer dulu dia. Menurut saya inilah ketika seorang ketika keputusan itu lama diambil, akhirnya nanti ini kemana-mana nih, atau kemudian nanti pakai lagi mungkin buzzer atau apa segala macam, ini jadi ribut. Nah bedanya mungkin kalau tadi karena ada Pak Nurdin kebetulan di era dulu, mungkin tekanannya nggak sampai di halaman sosial media stakeholder ya. Nah sekarang kan benar-benar ke halamannya kan, ke sosial medianya beliau, ke Pak Ketua Umum saat ini segala macam, jadi akan lebih terasa. Maka semakin lama dia mengambil keputusan,
ya walaupun itu mungkin keputusannya bagus, itu tembakan-tembakan akan terus diarahkan ke dia. Padahal tadi sudah saya mengatakan, menurut saya ya, dan juga orang-orang melihat bahwa PK ini nggak capable dan tidak ada satupun checklist yang bisa untuk mempertahankan dia. Jadi buat apa buying time sampai akhirnya tembakan itu jangan-jangan nanti malah ke arah yang macam-macam nih. Jadi menurut saya seperti itu. Nah sekarang saya bertanya tadi yang disinggung oleh Pak Nurdin, jangan berapi-api, duo S tadi yang disebut Pak Nurdin. Nah saya akan tanyakan nanti setelah jeda ke Bung Harpani. Duo S ini seberapa berpengaruhnya mengganti sosok Sintayong menjadi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas kala itu. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membahas perlukah pelatih timnas Patrick Kluivert diberhentikan karena kegagalannya membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Tadi dalam konteks ini saya bertanya sebelumnya, karena Pak Nurdin tadi di awal juga sudah menyinggung, ada sosok duo S katanya di internal timnas Indonesia lah ya. Saya tidak tahu posisinya sebagai apa sebenarnya, tapi duo S ini konon cukup punya pengaruh katanya untuk memutuskan atau mengambil keputusan dalam dinamika yang ada di timnas. Nah kalau lihat Bung Harpa sejauh ini, Bung Harpa kan juga mengikuti lah ya perjalanan timnas dari hari ke hari sampai titik ini. Memang seperti itu atau ada desas-desusnya atau gimana dengar duo S ini? Ada S perempuan dan S pria katanya. Disclaimer dulu, ini yang buka Pak Nurdin. Sama Bang Andre ya. Bang Andre Rosedia, betul. Jadi yang pertama ya setahu saya memang yang S laki-laki ini agennya lah. Agen pemain ya. Dan dia selalu ikut gitu ya. Yang saya dengar ya mungkin agak menciptakan dualisme di ruang ganti lah. Seperti itu ya saya bisa ungkapkan. Yang saya dengar seperti itu. Dualisme ruang ganti itu antar pemain berarti? Antar dengan yang memimpin ruang ganti kan tentu manajer ya. Di situ yang saya dengar itu. Nah kalau yang S satu lagi, ya saya kurang tahu juga sih seperti apa yang S perempuan ini seperti apa. Mungkin Pak Nurdin yang bisa lebih tahu ini. Nah, Pak Nurdin tanggung jawab nih udah ngungkap duo S. Bagaimana sejauh ini? Apakah betul punya kalau menurut informasi yang diberikan kepada Pak Nurdin, betul duo S? Saya hanya mendengar aja. Saya mengikuti podcast, saya mengikuti daripada pernyataan berkali-kali oleh Pak Andre Rosadi. Nah dalam hati saya sebagai mantan ketua PSSI dan sekarang pun saya masih aktif mengamati, menonton daripada perkembangan tim nasional kita, perkembangan klub-klub kita. Wah ini kok ada seperti ini. Loh, ini Pak Erick Thohir kan bukan pemimpin ece-ece. Dia beliau mantan menteri BUMN yang memimpin 1000 lebih BUMN itu luar biasa berhasil. Sekarang jadi Menpora. Masa ada orang dibiarkan ya yang tidak punya jabatan struktural di dalam PSSI ataupun tidak punya jabatan struktural di tim nasional, kemudian dia diberi kewenangan seperti itu. Kalau itu betul ya pernyataan daripada Pak Andre. Karena Pak Andre katakan begini, ada 2S yang sangat berpengaruh di tim nasional, sangat berpengaruh. Berarti dia bisa berbuat sesuatu di tim nasional. Nah, kalau dia agent pemain, kalau itu menurut saja saya tidak kenal. Ya, saya sama sekali tidak kenal sama sekali. Nah, kalau dia agent pemain kemudian masuk sebagai ofisial di itu berbahaya. Kenapa? Karena dia agent pemain, apalagi kalau pemain-pemain yang sekarang dinaturalisasi, dia yang membawa, dia yang apa semuanya, itu bisa berpengaruh itu. Itu baik tenis maupun non tenis itu berbahaya itu. Wah ini memang sangat berbahaya kalau ada dualisme di ruang ganti. Nah kalau tapi saya ingin tanya juga Pak Nurdin, di era Anda menjadi ketua umum PSSI pada saat Anda memimpin PSSI, suasana seperti ini pernah terjadi apa enggak? Oh tidak, karena begini, saya berterapkan sebuah manajemen. Saya beri tanggung jawab kepada manajer, ya. Kemudian manajer bersama pelatih, saya bilang sama mereka, kalian berdua, manajer bertanggung jawab penuh soal non tenis, pelatih bertanggung jawab tenis, tapi kalian berdua harus bertanggung jawab kepada saya sebelum saudara melakukan sesuatu. Artinya perencanaan. Jadi ketika Anda bertanding misalnya di Piala Asia, Piala AFF, ya, dia persiapkan dulu di muka ketua umum, ya, pelatih, manajer, non tenisnya ini semua sudah siap dan sebagainya, tenisnya ini melawan tim ini, misalnya melawan Thailand, saya akan pasang posisi seperti ini, ya, pasang pemain. Saya tanya, apa dasarmu kau memasang strategi 3-5-2, 3-5-3, 3-4, 3-3 dan sebagainya? Ya jelaskan. Kemudian kenapa kau pasang pemain ini? Karena bukan ini, dia bertanggung jawab. Silakan jalan. Itu sudah itu saya campur. Saya campur sampai
Dan itu kita bisa meeting itu berjam-jam. Oke. Nah, saya dengan sekarang itu tidak ada simulasi sebelum pertandingan. Kalau dulu saya namanya manajer meeting. Ya, tidak ada manajer meeting, kita terapkan, kemudian sesudah itu pelatih dan manajer bertanggung jawab pun saya nggak campur lagi. Gitu. Oke. Tapi ingin saya tanyakan juga ke Bung Har, Pak. Sebenarnya sejauh mana sih federasi itu bisa dalam tanda kutip ikut mengintervensi suasana di ruang ganti timnas, termasuk taktik yang diterapkan pelatih? Setahu saya tadi kan udah dijelaskan sama Pak Nurdin ya, kalau soal taktik strategi ruang ganti itu setahu saya domennya pelatih. Bahkan jarang sekali di luar mereka maupun presiden sekalipun itu, setahu saya harus minta izin dia bahkan masuk ke dalam ya. Artinya formalitas lah gitu ya. Jadi sepenuhnya seharusnya pelatih memang memegang kendali taktik strategi pemain. Soal dia memberitahukan ke atasan, ketua umum boleh-boleh saja gitu. Tapi kan tetap keputusan otoritasnya prerogatif ada di pelatih. Dan again, kalaupun itu deliver ya berarti itu credit point untuk pelatih. Tapi kalau enggak juga tanggung jawab pelatih. Nah inilah makanya sekarang kita bicara saat ini bola sebenarnya ada di Kluivert nih. Iya. Bola ada di Kluivert. Nah kalau gitu saya tanyakan, sejauh mana Kluivert bisa menguasai penuh ruang ganti saat ini? Sebenarnya kan kadang-kadang gini ya, kalau ditanya nanti emang Anda di dalam kan enggak. Tapi kan kadang-kadang kita bisa lihat apalagi sekarang ada sosmed. Dari apa yang timbul seperti rumah ya. Kita lihat apa yang ada di rumah kan dari tong sampahnya. Nah, dari situ kita bisa lihat ekspresi wajah mereka dari misalnya kemarin kita bisa lihat Alex Pastur wajahnya bagaimana dengan Kluivert. Tidak ada chemistry di pertandingan lawan Irak. Kemudian ada postingan dari Justin Hapner yang kita semua tahu isinya, kita semua tahu siapa yang harus ada di lapangan. Itu kan menunjukkan ada dinamika ya, dinamika ini kata halus sebenarnya, ada riak-riak di dalam ruang ganti yang mungkin itu adalah puncak gunung es. Dan setelah itu kan di take down dan itu sudah diafirmasi oleh Pak manajer kan, Pak Sumarji. Ya dia dinasehatin untuk di take down, dia sudah minta maaf. Artinya kita tahulah 99% itu ada masalah di ruang ganti dan setahu saya juga ruang ganti itu kalau sudah tidak solid itu udah paling bahaya. Seburuk-buruknya pelatih adalah kalau dia bisa menahan mengontrol ruang ganti. Kalau sudah pecah, mau isinya bintang semua juga nggak ada gunanya. Nah, tapi bicara friksi di ruang ganti, suasana yang tidak nyaman di ruang ganti. Sebenarnya tidak saat ini saja terjadi. Pada saat era STY juga saya paham betul. Sebenarnya ironis, Mas. Kenapa? Ketika dulu dikatakan ada masalah ruang ganti dengan A, B, C, D, ternyata kan sudah diklarifikasi sama Calvin Verdong dan juga Ragnar bahwa itu tidak ada. Ya hanya ada satu pemain yang Bang Andre juga yang mengungkapin itu. Pilih dia atau saya. Nah itu urusan Bang Andre tapi ya bukan kita. Nah justru sekarang yang kita lihat lebih nyata itu keluar. Soal dinamika itu sebenarnya sangat normal. Tidak ada kita tempat kerja. Bahkan dulu kalau kita masih ingat Ferguson itu sampai lempar sepatu ke alisnya Beckham sampai berdarah kan. Tapi ya selama itu deliver, selama tidak ada hukum yang dilanggar, selama tidak dia fitnah dan lain-lain, ya itu bukan urusannya ketua umum. Yang penting apa hasilnya apa? Kita bisa lolos Piala Dunia, terserah mau cara apapun. Friksi pemain dan pelatih itu sudah biasa terjadi. Ya. Anda tadi menyentuhkan bahwa Sir Alex Ferguson menendang sepatu. Satu lagi saya tambahkan itu tahun 2022-2023. Joe Cancelo itu sedang puncak-puncak ya. Dia bisa main di bek kiri, bek tengah, bek kanan. Sama Guardiola itu karena dia banyak ngomong, itu diparkir. Di akhir musim treble winners. Apakah kemudian pemiliknya dari mana? Dari Abu Dhabi kalau nggak salah. Apakah itu protes? Enggak, mereka akan tetap dianggap sebagai pahlawan. Termasuk Pierre-Emerick Aubameyang dengan Arteta pada saat itu. Iya, betul. Tahun depannya Arsenal merengkuh juara Piala FA. Nah, ini lagi-lagi kenapa sebenarnya friksi di internal ini sulit sekali dikendalikan. Ini saya dalam konteks perlu atau tidaknya mengganti Patrick Kluivert dalam konteks tadi. Sepertinya tidak bisa mengelola kenyamanan ruang ganti, Pak Nurdin. Ya, itu kalau sudah seorang pelatih tidak bisa menguasai pemain di dalam di kamar ganti maupun di luar kamar ganti, maka pelatih itu tidak punya wibawa. Nah, ketika pelatih tidak punya wibawa, tidak ada gunanya dipertahankan. Dan saya mendapatkan informasi seperti itu terjadi di sosial sekarang. Nah, itulah kemudian kenapa kalau di luar negeri itu pelatih itu merangkap sebagai manajer. Nah, berbeda dengan kita. Nah, saya juga mendengar kabar bahwa Pak Sumarji itu tidak berfungsi pun sebagai seorang manajer. Nah, saya kan pernah mengalami semua. Saya pernah menjadi klub, saya pernah menjadi tim nasional, pernah ketua tim nasional, baru menjadi ketua PSSI. Ya, saya tahu persis tugas manajer, tugas pelatih dan sebagainya.
apa yang dikatakan Bung Harpan betul. Saya pernah suatu waktu pelatih melapor kepada saya bahwa ini ada pemain asing lagi waktu saya manajer PSM itu saya lempar itu pemain asing itu, saya lempar handphone. Kalau dia nggak pecah kepalanya tuh karena handphone zaman dulu, bukan itu. Saya lempar itu dan saya larang tidak boleh bermain itu. Setelah itu dia sadar, datang minta maaf. Itu posisi Anda sebagai manajer ya? Pak manajer. Oke, bukan sebagai ketua federasi. Kalau ketua federasi kan nggak boleh begitu ya? Pernah juga, saya katakan pernah. Pernah, ada pernah saya tendang. Tapi tidak boleh juga sebenarnya Pak Nurdin sebagai ketua federasi, karena ruang ganti itu kan prerogatifnya manajer dan pelatih lah sebenarnya. Bukan ganti. Oke. Bukan ruang ganti, bukan. Pada saat ruang ganti itu udah pernah saya campur. Sebelum ke ruang ganti, jauh sebelumnya misalnya mau pertanding jam 7 malam, jam 3 sore kita sudah manajer meeting. Termasuk saya ketua federasi, saya bawa Piala Asia di Lebanon tahun 2000. Itu semua sekjen PSSI apa semua selar berhubungan dengan pemain dan pelatih. Itu manajer meeting silakan berbicara, kita diskusi waktu manajer meeting itu. Jam 7 main, jam 3 sore kita manajer meeting 2 jam. Setelah itu pemain istirahat, tanggung jawab pelatih penuh. Saya sekarang ingin beranjak kalau memang perlu diganti siapa sosok yang tepat, dan karena mengganti pelatih ini juga harus hati-hati. Tidak boleh serampangan, ya yang serampangan dilakukan ya seperti yang saat ini terjadi, yang dialami oleh timnas Indonesia. Nah kira-kira ya saya belum mau bicara siapa pengganti, tapi kalaupun diganti kita mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Siapa ya sosok yang tepat? Apakah Alex Pastur atau Denny Lanzat yang selama ini mendampingi Kluivert atau bagaimana? Karena Piala Asia dekat, tidak lama lagi. Setahunan kurang dikit, setahunan lebih berapa bulan ya? Karena kan 2027 awal. Gini, ada 2 opsi besar untuk melihat pelatih baru kalau memang Patrick Kluivert dipecat. Pertama, replanting semua nih. Di sapu bersih, itu akan membuat suasana baru. Tapi konsekuensinya besar. Karena ini kan total tim kepelatihan kalau nggak salah ada 18 atau berapa gitu. Ini kan pasti ada klausul ataupun impact hukum yang harus dilaksanakan kan, kompensasi dan seterusnya. Tapi mungkin bisa ada freshness, ada lebih segar, ada sesuatu yang baru. Atau yang kedua, alternatifnya adalah menaikkan Alex Pastur sebagai ketua umum lagi, sebagai pelatih. Pelatih kepala. Nah, artinya mungkin hanya dealingnya dengan Kluivert kompensasinya. Saya nggak tahu berapa, tapi pasti lebih kecil kan. Sehingga satu, secara teknikal kompensasinya nggak terlalu besar. Yang kedua, kita tidak mulai dari nol juga. Nah yang ketiga, itu yang saya pikirkan. Kemudian bulan November nanti kan seharusnya kita ada FIFA match deh nih. Mungkin ada 2 pertandingan. Di situ kita bisa lihat siapa tahu dia proven, siapa tahu dia mungkin bisa mengambil hati fans, ini kan penting juga. Bisa aja dilanjutkan. Nah, balik lagi ke yang alternatif pertama. Kalaupun mungkin Pak Ketua Umum yang sekarang saya tahu lagi pusing mengambil kebijakan drastis dengan sapu bersih, cuci gudang, maka pastikan pelatihnya itu yang memahami karakter Asia. Lihat bagaimana Saudi memilih Herve Renard, itu jagoannya melatih tim-tim negara di Asia dan Afrika. Dia membawa Zambia juara Piala Afrika, membawa Pantai Gading juara Piala Afrika. Lihat Graham Arnold, bagaimana dia walaupun saat ini belum berhasil lolos Piala Dunia, tapi mereka masih ada peluang. Berhasil membawa Irak saat ini di ujung lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam 40 tahun. Walaupun dia nggak bisa dua-duanya nggak bisa bahasa Inggris nih. Nah, sekali lagi kalau ngomongin kendala bahasa nggak ada malunya. Dua-duanya literary di grup kita. Pelatihnya malah yang justru nggak bisa bahasa lokalnya, malah bisa lolos ke round 5 dan juga lolos ke Piala Dunia. Jadi pertimbangan itu jangan lagi atas dasar suka nggak suka, atas dasar interview pas hari Natal dan lain-lain. Jadi benar-benar dipertimbangkan karena alasan yang objektif. Sekali lagi, pastikan dia harus memahami sepak bola Asia, jangan karena sekedar nama besar. Kalau nama besar ada dan kemudian dia punya kemampuan, nggak masalah. Tapi kalau nggak percuma gitu. Yang bisa memahami karakteristik sepak bola Asia kalau kata Bung Harpa. Saya tanya ke Pak Nurdin kalau gitu. Alex Pastur, Denny Lanzat atau jangan-jangan SAY? Pak Nurdin. Kalau saya, jangan tanggung lah. Dari pelatih yang qualified sekelas Mourinho gitu. Tapi kalau kata Bung Harpa, nama besar bukan jaminan loh Pak Nurdin. Tanggung. Kenapa? Karena itu ada impres, ya. Namanya Pak Jokowi ada impres untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Ini bisa digunakan impres ini untuk membangun sepak bola Indonesia. Tidak usah tanggung-tanggung, ambil udah pelatih yang sekaliber Mourinho gitu ya, yang mempunyai prestasi. Berpengaruh beribawanya punya harisma. Jangan tanggung-tanggung lah. Jangan coba-coba. Kalau kita mau lolos 2030, mesti sekelas Mourinho yang kita ambil. Tidak ada kesulitan PSSI karena tidak seperti zaman saya dulu, uang kantong yang keluar.
Kalau sekarang kan sponsor mengalir ratusan miliar tiap tahun. Dia bisa mendapatkan sponsor itu 500 miliar, bahkan 1 triliun. Di zaman saya dulu uang kantong keluar, jual harta lah untuk membiayai timnas itu. Nah, tapi zaman sekarang itu sebetulnya sudah kesempatan yang luar biasa untuk kita berkiprah di tingkat internasional gitu. Apalagi dengan pemain naturalisasi sekarang, menurut saya sudah. Ya kalau materi pemain sepertinya memang kita sudah cukup komplit lah sebenarnya ya. Iya, satu ya tadi mungkin sedikit menanggapi dengan Pak Nurdin. Sebenarnya saya nggak terlalu ada preferensi pelatih mana ya, cuman mungkin kembali lagi ke budget nih. Kita nggak tahu nih budget PSSI seperti apa. Karena kalau kita milih gerbong baru kan berarti kita harus dealing dengan tim kepelatihan yang banyak nih, kompensasi. Terus nyawa lagi misalnya Mourinho atau yang mungkin punya nama itu kan mahal. Saya nggak tahu kemampuan keuangan PSSI apakah menyanggupi itu. Makanya saya bilang saya nggak mau terlalu jauh nih untuk menyebut nama, hanya menyebut kriterianya aja. Nah soal tadi apa sih lupa? Ya apa pemain-pemain yang pemain iya. Sebenarnya kalau kita lihat bandingin dengan Irak aja, dengan Arab Saudi deh. Itu pemain kita kan bayangin Emil Laudero itu benar-benar perform di Serie A loh, 4 kali pertandingan Cremonese luar biasa, ngalahin AC Milan di San Siro pertandingan pertama. Kita tahu lah kapasitasnya. Calvin Verdong main di liga penghasil juara Liga Champions, mengalahkan AS Roma. Mengalahkan AS Roma, klub kesayangan saya di Roma. Kemudian siapa lagi? Bang Jai Tres main di Sassuolo dan sekarang ada di papan tengah. Kemudian siapa? Kevin Dix main di Mönchengladbach. Kemudian siapa? Ole main di Liga Championship Division di Liga 2 Inggris. Sebenarnya pemain kita top. Makanya Bu Harpan, pelatihnya jangan sampai kelasnya pegang kelas di bawah dari pemain itu. Iya, memang betul. Perlu juga memang pelatih yang punya dihormati ya. Karena ruang ganti itu kan soal impress juga. Ya mau kita sejago apapun taktiknya, kalau kita tidak punya impress memang susah juga. Ini menarik. Dihormati, kalau kata Bung Harpa tadi, memahami karakter Asia, saya tambahkan tidak gampang diintervensi. Setuju nggak Pak Nurdin? Setuju nggak Pak Nurdin? Setuju, karena memang pelatih tidak boleh intervensi, tidak boleh. Zaman saya tidak pernah mengintervensi sama sekali pelatih, apalagi turun ke pemain. Tapi sebelum pertandingan, itu jauh sebelum pertandingan, itu dia memberikan dulu pertanggungjawaban perencanaan kepada ketua umum sama Esko, jelaskan, khususnya Badan Tim Nasional. Badan Tim Nasional itu kan saya bentuk pada saat itu. Nah, perencanaan seperti apa? Nah, program seperti apa? Itu dari awal sudah saya ikuti programnya itu gitu. Baik. Ini kalau saya mau bicara kasih waktu, waktunya harus apa ya? Harus sesegera mungkin. Ini terlihat dari unggahannya Kapten Timnas kita Isas yang sepertinya membutuhkan segera keputusan dari federasi untuk bagaimana bersikap ke depannya untuk menangani timnas Indonesia yang akan menghadapi event-event besar juga di sepak bola internasional. Terima kasih Pak Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, dan juga Bung Haris Pardede sudah hadir di studio Sapa Indonesia Malam hari ini. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa lagi. Selamat malam Bapak-bapak. Saudara, setelah jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bertemu dengan Dewan Pengawas Danantara usai disorot soal Purbaya menolak pembayaran proyek kereta cepat atau WUSH menggunakan APBN. Sesaat lagi. Kerja keras bagai kuda,